Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan masuk hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup. Mengawali ibadah pagi ini, kita pujikan Tuhanku Yesus. Selanjutnya, fotum dan salam akan dipimpin Bapak Pendeta Edi SS. Kami persilahkan. Kebaktian kita di minggu terakhir di bulan September ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Amin.
Sugiarto yang memimpin ibadah pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya warta jemaat akan disampaikan Ibu Melisa. Kami persilahkan Ibu Melisa. Ya, terima kasih Bu Retno. Warta jemaat untuk hari ini tanggal 27 September, saya akan membacakannya. Pertama, kami akan mengucapkan ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya tanggal 28 September 2020, Bapak Stephen Kristano 3 Oktober 2020. Untuk ulang tahun pernikahan, selamat kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini, Bapak dan Ibu Junaidi Chandra, Ibu Nancy Claudia 27 September 2020, Bapak dan Ibu Jeffrey Japarto 28 September 2020. Untuk sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 4 Oktober 2020. Untuk itu masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Perpindahan tempat tinggal jemaat. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa sejak hari Rabu 16 September 2020, Ibu Govince telah tinggal bersama dengan keluarga Ibu Mimbarwati, kakak Ibu Govince di Malang, Jawa Timur. Beliau berangkat ke Malang dengan diantar oleh Pendeta Edi, Ibu Rita, Bapak Suseno, dan Ibu Dwi Tsunami. Mohon dukungan doa jemaat untuk Ibu Govince yang memulai kehidupan baru bersama keluarga kakaknya. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Warta Komisi Perempuan. Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 17.30. Firman akan dibawakan oleh Ibu Juliana, pemimpin pujian Ibu Lucia, mengundang para perempuan untuk mengikuti melalui aplikasi Zoom. Kegiatan tengah minggu. Persekutuan doa pagi diadakan setiap Rabu 30 September pukul 6.30. Komisi Perempuan Kamis 1 Oktober pukul 17.30. Untuk Komsel Youth Jumat 2 Oktober pukul 19. Untuk pembinaan warga jemaat Sabtu 3 Oktober pukul 10. Dukungan untuk pembangunan kantor sinode. Bersama GKMI Pengharapan mendukung pembangunan kantor sinode GKMI. Untuk itu, gereja membuka kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi dengan mendukung dana makan siang para pekerja pembangunan. Partisipasi dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening bendahara gereja, disertai dengan keterangan makan siang pembangunan kantor sinode. Untuk tahap sekarang jumlah pekerja 60 orang. Kebutuhan makan siang selama 7 hari Rp8.400.000. 2. Jika ingin mendukung kebutuhan pembangunan secara keseluruhan 15-22 miliar, mohon dituliskan gedung kantor sinode. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan-persembahan, selama kebaktian online dilakukan, persembahan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, dan persembahan COVID-19. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Pelayanan mahasiswa praktik. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa GKMI Pengharapan menerima pelayanan mahasiswa praktik dari Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara STT Saat, Malang, Jawa Timur. Mahasiswa yang praktek pelayanan tersebut adalah Saudara Nikolas Evan Setiawan dengan periode pelayanan 21 September 2020
sampai dengan 20 September 2021. Mohon dukungan jemaat untuk praktek pelayanan Saudara Nikolas Evan Setiawan. Untuk Saudara Nikolas Evan Setiawan, silakan memperkenalkan diri kepada jemaat di GKMI Pengharapan. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin beberapa dari kita sudah pernah lihat saya ya selama Zoom beberapa waktu kemarin, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Nikolas Evan Setiawan, biasa dipanggilnya Niko Bapak Ibu. Saya mahasiswa dari Saat yang akan bergabung melayani bersama di GKMI Pengharapan selama 1 tahun ke depan. Jujur saya sangat bersyukur karena bisa bergabung dalam keluarga GKMI Pengharapan, dan kiranya Tuhan juga bisa pakai saya menjadi salah satu alat pertumbuhan bagi segenap kita yang ada di tempat ini. Dan saya rindu juga Bapak Ibu juga nggak cuma melihat saya sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi juga menganggap saya sebagai saudara seiman. Sehingga kalau saya berbuat salah, saya senang kalau Bapak Ibu bisa beri saya masukan, beri saya saran, supaya saya juga bisa berubah jadi seorang hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Oh ya, Bapak Ibu lupa. Kalau dilihat dari wajah, mungkin saya kelihatan kayak udah menikah gitu ya, atau mungkin udah punya anak bahkan. Tapi wajah memang menipu, Bapak Ibu. Saya masih usianya 23 tahun, kelahiran 97, dan masih single. Ya mungkin itu aja ya untuk perkenalan saya hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan sambutan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Retno. Terima kasih untuk Saudara Niko. Selamat bergabung di GKMI Pengharapan untuk melayani kita bersama-sama. Kita akan lanjutkan untuk memuji Jangan Melalui Aku Ya Yesus. akan disampaikan Bapak Darmaji. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Retno. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kita satu di dalam doa.
Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk melayani kebaktian umum. Kiranya akses internet yang kami pakai senantiasa diberikan kelancaran sampai akhir kebaktian kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan seturut hati kami, dan Tuhan tidak pernah menilai berapa besar dan kecil yang kami berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang tidak hamba sebutkan satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan tubuh mereka ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau hiburkan ya Bapa. Tuhan, kami berdoa buat perubahan iklim di saat ini yang terjadi Tuhan. Biarlah Kau tolong kami, jemaat-jemaat-Mu, GKMI Pengharapan, terhindar dari segala jenis penyakit ya Bapak. Dan Kau jauhkan dari segala bentuk penyakit yang berdampak kepada virus COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu kepada kiranya Kau berikan keberhasilan kepada jemaat-Mu yang studi baik di dalam dan luar negeri, dan yang bekerja di dalam maupun luar negeri ya Bapak. Kiranya Kau buat mereka berhasil ya Bapak. Apapun pergumulan yang mereka saat ini bergumul Tuhan, kiranya Kau berikan kesuksesan ya Bapak. Kau berikan kesehatan dan Kau kuatkan iman mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kiranya berkat-Mu mengalir kepada jemaat-Mu yang bekerja, baik tenaga harian maupun bulanan. Kiranya tolong mereka ya Bapak, di dalam situasi kondisi saat ini, banyak sekali isu-isu yang tidak membuat kekhawatiran dalam pekerjaan kami. Khususnya juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang memiliki usaha Tuhan. Berikan mereka kekuatan iman Bapak. Kau berikan mereka kesabaran dalam menjalani usahanya di dalam kondisi saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Sakramenan Perjamuan Kudus yang akan kami lakukan di tanggal 4 Oktober 2020. Kiranya Kau siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini ya Bapa. Dan Kau persiapkan, Kau berikan hikmat kepada pelayan yang akan melakukan tugasnya nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya kami bersyukur Tuhan untuk telah terpilihnya Majelis BPH GKMI Pengharapan ya Bapa. Kiranya Kau persiapkan apa yang menjadi rencana kemajelisian tahun ini ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmat kepada mereka untuk memilih posisi-posisi buat kemajelisannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur kiranya kami berdoa untuk persiapan pendewasaan GKMI Sidorejo Lampung Tuhan. Kiranya ya Bapak, melalui gereja ini ya Bapak, banyak jiwa-jiwa terselamatkan. Biarlah gereja GKMI Sidorejo boleh menjadi garam buat sekelilingnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, serta para menteri dan aparat keamanan negara kami ini ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmat ya Bapak, biarlah mereka boleh menjalankan fungsinya dengan baik ya Bapak, seturut kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan, kiranya ya Bapak, lindungilah negara kami ini ya Bapak, khususnya kerukunan umat beragama kami ya Bapak. Biarlah kami saling mengasihi satu sama lain. Tak lain hanyalah untuk keutuhan negara kami NKRI Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya hamba juga berdoa Tuhan, kami rindu biarlah mengalir berkat-Mu kepada negara-negara yang berdampak virus corona ini ya Bapak, yang mengakibatkan kondisi ekonomi tidak berjalan dengan baik ya Bapak. Kasihanilah kami Tuhan, pulihkan kembali ekonomi serta jauhkan kami dari virus COVID ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya kami berdoa ya Bapak, berikan kami kesiapan dalam menghadapi kesulitan ini Tuhan, serta patuh pada protokol COVID-19 dalam menjalani PSBB ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hamba menyerahkan doa kami yang tidak sempurna ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke Bu Retno. Terima kasih untuk Pak Aji. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Pak Edi dengan firman-Nya, temanya garam dan terang dunia, dan kita terlebih dahulu akan berdoa untuk persiapan firman serta pembacaan Alkitab. Sebelumnya masuk ke dalam pembacaan Alkitab, kita akan memujikan cahaya kasih. Untuk doa persiapan firman maupun pembacaan Alkitab. Makasih Bu Retno. Marilah kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh hingga kita bisa berkumpul dalam Zoom hari ini. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Hingga firman ini bisa menjadi pedoman bagi diri kami. Sehingga dalam kami melihat, agar kami bisa melihat dengan cara-Mu. Dan kami bertindak, agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkata-kata dalam kebenaran-Mu, saling mengasihi, dan Engkau teladan bagi kami tentang kasih setia-Mu. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu, dan menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi mereka yang membutuhkan. Urapilah hamba-Mu Pak Pendeta Edi SS dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Segala hal yang sudah Pak Edi siapkan sudah Kau urapi dan Kau izinkan untuk kami, sehingga dapat masuk ke dalam hati kami dan menjadi pelita di hati kami, sehingga dapat merubah kami untuk lebih dekat dan mengerti teladan-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Pak Edi SS
menjadi alat-Mu yang hidup dan berkenan untuk mengajar dan mengembalakan kami umat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Untuk waktunya kami serahkan kepada Pak Edi SS. Terima kasih Pak Andi yang sudah berdoa sekaligus bacakan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa. Saya pikir kita semua setuju ketika saya berkata firman Tuhan itu luar biasa. Bagaimana firman Tuhan itu tidak luar biasa? Firman Tuhan ini bagian daripada yang kita hidupi orang-orang Menonet. Tetapi Tuhan memberikan satu hal yang sederhana, tetapi dapat kita ingat terus-menerus. Bagian ini adalah bagian garam dan terang dunia. Ketika Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, ketika kita menikmati terang, kita mengingat siapa diri kita. Ketika kita menikmati masakan kita mengingat siapa diri kita. Jadi adalah firman yang sangat mendarat di dalam kehidupan kita dan gampang kita ingat. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi Tuhan yang ada di sorga tapi memberikan firman yang sangat simpel, tetapi itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya Tuhan punya rencana. Kenapa dia mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Biar garam dan terang memang berbeda. Tetapi ketika bagian ini memberikan satu bagian, ini memberikan sangat menarik bagi kita. Memang kalau kita baca ayatnya, garam menjadi satu ayat, sisanya adalah terang. Tetapi mari kita belajar, kenapa sih kok dua bagian ini digabung menjadi satu? Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwasannya ketika garam dan terang dunia dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal 5 ini ayat 13 sampai dengan 16, ini menunjukkan satu identitas bagi kita. Perhatikan bahwasannya ketika Tuhan mengatakan garam dan terang dunia, ini adalah identitas kita sebagai orang-orang percaya. Kita melihat bahwasannya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, khususnya di dalam Injil Yohanes, dia banyak berkata, aku adalah ego emi, aku adalah, Yesus berkata, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, dan berikutnya sampai ada 7. Salah satunya adalah akulah terang dunia. Itu bisa kita lihat Yohanes 8 ayat 12. Saya minta kesediaan Pak Andi untuk membaca ayat ini. Kita bisa menyimaknya. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia, dia berbicara bahwasanya dirinya adalah terang dunia. Jadi bukan aku menjadi terang dunia, itu berbeda dengan saya adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Jadi ketika kita melihat Yesus, kita mengerti tentang Tuhan Yesus, dia adalah terang dunia. Yang lain dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik, dia adalah roti yang hidup. Dan itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, identitas kita
dinyatakan oleh ayat ini, kamu adalah, saya beri di slide itu adalah besar semua ya. You are, kamu adalah garam dan terang dunia. Mari kita rasakan perbedaannya. Kamu menjadi garam, kita belum garam. Jadi kita akan diubahkan menjadi garam. Tidak, tetapi kamu adalah. Nah, ini menjadikan satu hal yang penting kita pahami bersama ketika belajar garam dan terang dunia. Mungkin kita bisa merubah mindset kita, di mana kita berada supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Perhatikan, bukan menjadi garam dan terang dunia. Seharusnya kita bisa mengatakan dimanapun kita berada, kita adalah garam dan terang. Ini beda ya, menjadi dan adalah itu berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang adalah, itulah satu identitas kita. Bukan untuk menjadi apa, tetapi kita adalah terang dunia. Masalahnya adalah seringkali dengan pemahaman seperti ini, dimanapun kamu berada, kamu hendaklah menjadi garam dan terang dunia. Sepertinya baik dan benar, tetapi saya mengatakan belum tepat sepenuhnya. Kita adalah garam dan terang, itu yang paling tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di bagian awal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita adalah garam, kita adalah terang. Nah, mari kita lihat, ini saya mendapat informasi ya. Garam itu unsurnya, unsur kimianya adalah NaCl, natrium klorida. Nah, kalau bahasa sederhananya itu sodium dan klorin. Uniknya adalah sodium dan klorin itu keduanya unsur beracun, baik sodium dan klorin. Tapi ketika bersatu menjadi garam, wah ini luar biasa gitu ya. Jadi sodium itu racun, klorin itu racun. Dua unsur itu unsur racun semua, tapi ketika bersatu menjadi garam. Garam meja tepatnya. Oh, itu luar biasa. Saya pikir ini luar biasa, tapi ternyata ketika kita lihat air itu H2O ya. Duanya agak bawah, tapi saya belum bisa ngetik gitu, nanti saya akan perbaiki lagi. Hidrogen itu unsur yang mudah terbakar. Maka banyak cerita, banyak video-video mengatakan kalau ulang tahun hati-hati pakai balon hidrogen gitu kan. Itu bisa membakar. Memang itu unsur yang mudah terbakar. Oksigen unsur yang mudah terbakar juga. Tapi ketika itu bersatu dalam ukuran yang pas, itu menjadi air. Dari unsur yang mudah terbakar dua-duanya, ketika bersatu, justru untuk memadamkan yang terbakar. Unik ya Bapak sekalian ya. Nah, ketika melihat bagian ini, saya melihat bahwa saya bukan ahli kimia, tapi ketika lihat bagian ini, sadar bahwasannya kalau garam itu unsur beracun, dipakai sendiri-sendiri itu berbahaya. Tetapi kalau dipakai dua-duanya itu dipakai, akan bisa setidaknya kalau dalam ini seperti air mengatasi yang beracun itu. Bagaimana yang beracun itu bisa menjadi netral. Nah, Bapak sekalian, itulah kita sebagai identitas orang percaya. Kita adalah garam dan terang dunia. Berbicara tentang garam di Alkitab sangat banyak dan kita rancu karena kita bahasnya bagian ini. Jadi nanti kita yang pernah mendengar cerita tentang istri Lot, dia dihukum Tuhan menjadi tiang garam, tapi kita tidak bicara tentang bagian itu, kita bicara tentang identitas, bukan tentang hukuman Tuhan. Nanti juga ada perjanjian garam, tetapi saya nggak masuk ke sana, itu bagian yang berbeda lagi. Tapi mari kita lihat identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, kalau kita bicara tentang identitas, kita tidak bisa lepas daripada manfaat atau fungsi dari garam maupun terang itu. Mari kita lihat perlahan. Garam itu tidak bisa disangkali, itu fungsi sebagai pengawet. Di zaman dulu belum ada kulkas. Kulkas belum ada. Bagaimana orang-orang itu mengawetkan makanan? Mereka menaburinya dengan garam. Nah, dengan makanan yang khususnya untuk ikan-ikan biar awet itu ditaburi dengan garam. Dan itu kan menjadi awet. Dan sekarang pun masih dipakai. Jadi garam itu menjadi pengawet bagi makanan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan diri kita paham bahwasannya identitas kita adalah garam. Mungkin maksud Tuhan bahwasanya kita menjadi orang-orang percaya yang bisa merawat dunia. Dan itulah bagian daripada kita sebagai orang-orang percaya.
Dan tidak disangkali juga manfaat dari garam adalah pemberi rasa. Pemberi rasa, maksudnya seperti ini. Ketika makanan tidak diberikan garam, nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Saya membaca di satu bagian di Yeskiel 16 ayat 4 gitu ya. Itu kalau ada kebiasaan bayi yang lahir itu dipotong tali pusarnya, kemudian dimandikan, ya kan? Terus kalau kita langsung dikasih baju. Tetapi di kebiasaan orang Yahudi sebelum dikasih baju, dia bayi itu digosok dengan garam. Nah, ini satu hal yang unik gitu kan. Maksudnya apa? Saya cari tahu. Jadi maksudnya adalah supaya kulit bayi itu bisa kering, kuat, dan sekaligus juga membantu pembersihan daripada bayi itu sendiri. Nah, kita lihat bahwasannya ada fungsi daripada garam yang dipakai pada masa lalu. Mungkin sekarang kita nggak pakai garam yang untuk membersihkan bayi-bayi itu. Tetapi di waktu lampau kita melihat bahwasannya ada bagian yang penting yang menjadi fungsi pada garam ini. Dan kemudian yang lain adalah menciptakan rasa haus. Saya sempat kaget gitu ya. Kok menciptakan rasa haus ya? Garam kok menciptakan rasa haus? Memang itu saya baca ceritanya pada seorang mahasiswa yang ditanya, itu kumpulan mahasiswa kemudian ditanya apa fungsi garam. Salah satu mahasiswa bertanya untuk menciptakan rasa haus. Dan cerita ditutup seperti itu aja. Tapi saya pikir memang benar sekalian. Kalau kita makanan ada garamnya, kita akan menjadi semakin haus, semakin haus, semakin haus. Saya waktu kecil gitu ya, remaja-remaja gitu, saya menyaksikan bagaimana orang buat es putar. Es putar itu yang tradisional ya, jadi ada tempat khusus kayu, kemudian ditutup supaya air nggak keluar. Kemudian ada tempat lagi yang terbuat dari besi, tempatnya besi aluminium yang tidak namanya berkarat. Di tengah itulah adonan dari es putar itu. Kemudian di pinggir-pinggir, di celah antara besi dan juga kayu itu diselipi es dan juga garam. Nah, ketika kita minum es putar itu, kita nggak lepas dagangnya ya, tetapi rasa hausnya juga akan timbul. Jadi ini karena ada unsur garam yang dipakai dalam proses itu. Nah, Bapak sekalian, menciptakan rasa haus, memberi rasa dan pengawet, itulah manfaat daripada garam. Saya pikir identitas itu, meskipun kita mengatakan saya atau kami atau kita semua adalah garam, tetapi tanpa kebermanfaatan, maka identitas itu akan sia-sia. Meskipun kita mengatakan saya adalah garam dunia, tapi tanpa kebermanfaatan, maka identitas itu kita hanya menjadi satu tempelan aja, tidak ada fungsinya. Bagaimana kita menciptakan rasa haus akan Kristus pada dunia, itu yang harus kita kerjakan. Saya sudah pernah menceritakan di daerah saya memang ada para petani penggarap-penggarap sawah atau tanah yang kosong itu. Bapak Ibu, di kompleks tempat pastori ini ada sekitar 20 orang yang mengerjakan sawah-sawah ini. Memang inilah Jakarta gitu ya. Saya sulit untuk masuk ke rumah-rumah karena mereka tutup semua gitu. Gimana kita ketemu? Untuk kita ketemu juga susah gitu kan. Tapi saya bisa, apa yang bisa saya jumpai, jadi para petani-petani penggarap lahan ini, saya terus mendekati mereka supaya saya mengenalkan Kristus pada mereka. Ya setidaknya mereka sudah pernah mendengar tentang Kristus. Jadi kalau siang saya lihat mereka waktu istirahat, saya keluar, saya di rumah gitu ya, saya ajak ngobrol. Mereka menjadi keluhan mereka, saya pikir wah ini luar biasa, ada 20 orang Bapak sekalian. Nah setidaknya ada 2 sudah kami doakan, dan yang lain juga ya doakan, artinya bagaimana kehausan akan Kristus itu juga ada dalam diri mereka. Bagaimana kami jadi pengawet daripada kehidupan itu sendiri. Kristus itu adalah juru selamat, dan itu menjadi pengawet kehidupan mereka. Bahwasanya jiwa kita adalah milik Kristus. Semua orang-orang yang ada di dunia adalah milik Kristus. Dan bagaimana nanti mereka dalam kekekalan kalau mereka tidak mempunyai Kristus? Artinya mereka butuh Kristus
Bagi orang-orang yang tidak percaya, kita tahu bahwasanya mereka tidak berada di tempat yang seharusnya mereka inginkan. Tetapi kalau kita percaya pada Kristus, maka kita akan mendapatkan tempat seperti Tuhan janjikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita memberikan kebermanfaatan bagi dunia sesuai dengan identitas kita. Saya pikir ini pesan yang kuat bagi Tuhan, bukan menunjukkan identitas semata, tapi kebermanfaatan kita sebagai identitas kita sebagai garam itu lebih penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan kemudian manfaat terang, itu bicara tentang garam, manfaat terang. Bapak Ibu nanti perhatikan ya, kalau garam itu nanti disebutkan garam menjadi tawar, tetapi kalau terang tidak pernah disebutkan padam, tidak pernah ada kata padam, tidak ada kata padam dalam 3 ayat bicara tentang terang. Jadi kita melihat bahwasannya terang itu manfaatnya adalah dengan adanya terang itu menyadarkan adanya gelap. Bapak Ibu bisa mengerti ya. Kalau ada terang itu menyadarkan kita adanya gelap. Ya, di tempat kita pastori saya gampang ya, karena di dekat pastori 2 rumah dari pastori itu ada lampu penerangan jalan, lampu penerangan jalan. Waktu kami masuk, lampu penerangan jalan itu belum berfungsi, dan kemudian setelah beberapa bulan, kemudian lampu penerangan jalan itu berfungsi dengan baik nyala. Nah, ini sudah 1 bulan, sekitar 1 bulan itu lampu mati. Saya udah lapor ke ke kampung ya, untuk Pak RT dan para pengurus-pengurus. Lampunya mati nih, lampunya mati. Ternyata ada beberapa yang mati, jadi kami harus nunggu giliran. Terasa sekali ketika kami di rumah, kami ada lampu. Ketika kami malam-malam keluar begitu, kami melihat, aduh, gelap banget gitu. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang Bapak Ibu ke pastori akan merasakan kegelapan. Jadi gelap sekali. Kami kan hampir di pojok gitu ya. Ketika Bapak Ibu masuk, lihat, wah udah gelap semua, nggak enak gitu. Jadi kalau adanya terang itu menyadarkan adanya gelap. Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil menjadi terang. Artinya di tengah-tengah segala kegelapan, biar mereka sadar dengan kehadiran kita menyadarkan bahwasannya kehidupan mereka yang belum di dalam Kristus adalah hidup dalam kegelapan. Apalagi mereka yang masih terjerumus dalam dosa-dosa yang mengikat mereka. Mereka akan semakin sadar bahwa kehadiran kita itu sadarkan bahwasannya hidup mereka itu gelap. Tapi juga bagian itu sekaligus bagian yang kedua, kebermanfaat kedua, bahwasannya mereka atau sadar pentingnya terang. Jika terang itu bagus buat mereka, oh ya, saya penting adanya terang itu. Dan itulah kebermanfaatan kita dirasakan oleh banyak orang. Dan sekaligus kalau kita bicara tentang terang, itu menyingkirkan kegelapan. Ketika terang itu ada, gelap itu akan tersingkir. Maka kalau kita membaca Mazmur pasal 1 itu sangat baik bagi kita, bukan? Orang yang berjalan, berdiri, dan duduk itu tidak bagus. Tapi seharusnya kita menjadi terang. Dimanapun kehadiran kita adalah terang, bukan menjadi terang. Kita adalah terang dimanapun kita berada. Semakin gelap dunia itu, semakin bersinar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya kita dengan mengerti akan kebermanfaatan kita mengerti posisi kita. Saya adalah garam, saya adalah terang. Bagaimana garam dan terang itu menjadi manfaat, bagaimana Kristus diberitakan melalui identitas kita sebagai garam dan terang dunia ini. Nah, sekali kita udah bicara tentang identitas, kemudian manfaat, kita mengerti identitas, tapi terlebih daripada itu, saya mendorong Bapak Ibu untuk memahami bagian yang tidak kalah penting, yaitu panggilan. Kenapa Tuhan mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia? Karena ini berisikan tentang panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Kita anak-anak Tuhan. Ya, itu secara umum dikatakan demikian. Tetapi mari kita disadarkan bahwasannya panggilan kita itu adalah sebagai garam dan terang dunia. Richard Gardner itu adalah seorang penafsir Alkitab dari buku
BC ya, Believer Church Bible Commentary, itu komentari yang orang-orang Anabaptis Menonet kita. Saya membaca di bagian itu, dia mengatakan di bagian ini menjadi komunitas Yesus. Wow, komunitas itu satu kata yang erat dalam kehidupan kita. Ini sudah sering kita lakukan, mungkin sudah 2 dekade ini ya. Komunitas, bicara tentang komunitas, inilah kita komunitas, bukan tentang person orang per orang, tetapi komunitas. Dan lebih lagi Richard Gardner mengatakan menjadi komunitas Yesus. Garam, terang, menjadi komunitas Yesus. Nah, komunitas Yesus inilah yang ingin kita perlihatkan sebagai identitas kita, sekaligus kebermanfaatan kita dan panggilan kita di dalam panggilan sebagai orang-orang percaya menjadi komunitas Yesus. Tadi kalau bicara tentang identitas adalah, tapi komunitas Yesus kita menjadi komunitas Yesus. Komunitas yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6. Silakan Pak Andi untuk membaca bagian ini. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya 42 ayat ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu perhatikan bahwasannya Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, aku ini Tuhan telah memanggil engkau. Ada satu panggilan khusus kita bagi orang-orang percaya. Nah, kalau dikatakan ialah garam dan terang, salah satunya adalah terang. Terang itu bukan untuk kita sendiri saja, tapi dikatakan, dijelaskan dalam kitab Yesaya 42 ayat ke-6, terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dimanapun kita berada menjadi terang bagi bangsa-bangsa sesuai dengan identitas kita. Panggilan yang mulia bukan? Menjadi komunitas Yesus. Kita dimanapun kita berada, kita adalah terang. Dan panggilan bagi komunitas Yesus, terang bagi bangsa-bangsa. Supaya seluruh bumi ini diterangi oleh terang Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi yang tidak kalah penting juga kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 9. Silakan kembali Pak Adi membaca ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini kaitannya adalah dengan identitas kita di dalam panggilan kita. You are, kamu adalah terang dunia. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kita ini dipilih, terpanggil dipilih sebagai umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Inilah komunitas Yesus yang dijelaskan oleh Richard Gardner. Komunitas Yesus jadi satu bangsa, jadi umat kepunyaan Allah. Dan secara khusus lagi Richard Gardner mengatakan, inilah bagian misi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Menjadi komunitas Yesus sebagai terang di dalam identitas kita. Panggilan ini sekali lagi mengingatkan kita, bukan soal status semata. Ada keberkatan di dalam manfaat, tapi juga panggilan itu. Nah, kalau kita bicara panggilan, ya sesuatu yang lebih dalam diri kita. Status oke, tapi bagaimanakah panggilan kita menjadi terang? Panggilan kita sebagai terang dan panggilan kita menjadi komunitas Yesus. Kita sebagai gereja, itu disebut juga dengan komunitas Yesus. Kita terpanggil sebagai komunitas Yesus. Jadi satu, kalau dalam 1 Petrus 2:9, imamat yang rajani.
Tapi bagaimana peran kita di dalam panggilan itu menjadi keberkatan bagi dunia ini, menjadi keberkatan bagi masyarakat sekitar. Saya pikir ini jadi sesuatu yang terus-menerus kita kerjakan. Kita bisa bekerja sama, khususnya sekarang kalau sekarang ada pemilihan majelis dan nanti November akan ada pergantian majelis. Sekarang mengerjakan, dan bagian yang berikutnya pun harus terus dikerjakan bersama-sama dengan jemaat semua. Jadi Bapak Ibu semua tidak meletakkan, udah saya udah milih kamu yang ngerjakan saja. Tidak, kita bisa memilih, tapi mari kita kerjakan bersama-sama. Melalui kita dipimpin oleh para pemimpin yang sudah kita pilih. Kita mengerjakan sebagai komunitas Yesus. Apa yang kita kerjakan? Sekarang salah satu yang sudah menjadi bagian yang kita kerjakan di masa-masa pandemi corona ini, di gereja ada tempat cuci tangan, ya, tempat cuci tangan. Apakah itu untuk gereja? Tidak. Kita peruntukkan untuk semua. Silakan semua orang bisa boleh cuci tangan. Kita sediain untuk tempat airnya, sediain sabunnya, jadi orang bisa cuci tangan. Setidaknya kita memberikan kebermanfaatan. Ketika ada manfaat yang dirasakan, itulah menjadi kita melakukan panggilan kita sebagai komunitas Yesus. Keluarga Bufin atau Bufin tepatnya juga mengabarkan kepada kita semua. Bufin hampir 2 minggu ini, jadi sekitar 10 hari kita sudah antar dia ya. Dari Rabu yang lalu, minggu yang lalu kita sudah antar. Dan sekarang mungkin sudah 10 hari, mungkin sekitar 10 hari lebih. Nanti Rabu depan ini 2 minggu tepat gitu ya. Ketika sampai di Malang, Bufin dites karena ini masa-masa corona ini kan lagi sensi semua gitu, dan memang harus melalui tes. Hasilnya hari Jumat kemarin baru keluar, karena seminggu gitu ya, tesnya hari Jumat, keluar hari Jumat. Bufin hasilnya bebas corona. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur dengan hasil yang bebas corona ini, mengingat semuanya itu bisa bergulir, bisa terjadi begitu saja, bukan? Tapi coba bayangkan, kita mengantar seseorang dan kemudian orang itu kita tinggal, kita berikan pada keluarga, kita pulang, ternyata orang itu kena corona. Waduh, kita bisa ditemuin orang banyak gitu ya. Dengan hasil yang baik seperti itu, kita syukuri. Tetapi bukan masalahnya, krusialnya bukan di situ. Bagaimana kita menjadi komunitas Yesus dalam panggilan kita melakukan misi Allah bagi dunia. Mungkin contoh yang baik bagi kita untuk melakukan misi, tetapi masih ada bufin-bufin yang lain yang harus kita perhatikan. Terlebih lagi bagi orang-orang yang belum percaya, bagaimana kita berkarya. Gereja hadir, bukan hanya sekedar gedung, bukan sekedar penamaan. Gedungnya ada, namanya, labelnya GKMI Pengharapan, oke. Tetapi bagaimana gereja itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, jadi satu imam rajani yang melakukan perbuatan besar, perbuatan baik bagi kemuliaan Allah. Ini PR kita semua. Kalau kita sudah berulang tahun, 31 tahun, sekarang hampir 32, nanti tahun depan kita 32. Panggilan apakah yang diberikan bagi gereja kita? Dan jadi pergumulan kita semua. Panggilan misi ini tidak boleh lepas dalam kehidupan gereja. Tidak boleh lepas. Saya mengingat perkataan dari satu hamba Tuhan yang ada di Bekasi, simpel tetapi itu jadi satu dorongan. Saya pernah mengatakan, gereja ada karena misi. Wah, saya terhentak juga, oh iya betul ya. Gereja ada selalu karena misi. Dan gereja ada untuk misi, dilanjutkan demikian. Wah, itu luar biasa Bu sekalian. Sadar bahwasanya gereja kita berdiri bukan hanya sebuah kita kumpul-kumpul aja, tapi ada satu misi di dalamnya. Misi Kristus, menghadirkan Kristus dalam kerajaannya di dunia melalui gereja-gereja.
Setelah gereja itu ada 31 tahun gereja kita dewasa, bagaimana itu menjadi gereja untuk misi, menghadirkan misi Tuhan bagi orang-orang sekitar, bagi kompleks di Kelapa Gading dan sekitarnya. Kita sudah pernah melakukan hal yang luar biasa misi Tuhan. Ada gereja yang dewasa karena adanya gereja kita. Sebenarnya ada 2 gereja dewasa, satu di GKMI di Bekasi, satu di GKMI di Pulau Gebang. Itu dewasa, menghadirkan misi. Gereja kita ada karena misi, dan gereja kita ada untuk misi. Nah, itu satu kalimat yang bagus. Mari kita pahami. Dan panggilan garam dan terang dunia, kita terus menghadirkan misi Allah. Kita masih punya satu pos di Lampung, gitu ya. Dan sebentar lagi kalau Tuhan mengizinkan akan didewasakan. Tapi apakah kita berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Tentu tidak. Majelis yang sekarang sudah mempersiapkan, memberikan catatan kepada majelis yang baru bagaimana nanti kita akan melangkah untuk misi yang tidak boleh berhenti di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekali panggilan kita, panggilan sebagai komunitas Yesus, terang bagi bangsa-bangsa, dan itu panggilan misi, panggilan yang mulia, panggilan yang mendasari setiap panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi sekali lagi, ada identitas, ada manfaat, ada panggilan. Tentunya kita tidak boleh lupa ada tantangan di dalamnya, ada tantangan di dalamnya. Garam dikatakan tadi tidak boleh menjadi tawar. Nah, buat kita itu aneh gitu ya. Garam kita nggak ada garam yang tawar. Jadi kalau Bapak Ibu jalan mulai dari Jawa gini ya, mulai dari daerah Juwana sampai daerah Rembang, itu banyak sekali orang-orang yang memproduksi garam. Makanya ada rumah-rumah yang dibikin mereka menjadi gudangnya garam, tapi bukan merek kayak gitu ya. Itu gudangnya garam bagi mereka itu banyak sekali, mulai dari Juwana sampai Rembang itu banyak sekali, Bapak Ibu bisa saksikan. Jadi kalau lewat di sana dari Jakarta, lihatlah sebelah kiri itu banyak sekali tempat-tempat itu. Jadi pinggirnya laut langsung ada garam. Tidak ada garam yang menjadi tawar. Jadi kita bingung, nih garam kok menjadi tawar. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Jadi ceritanya seperti ini. Garam yang dimaksud oleh Tuhan Yesus lebih kepada garam yang dihasilkan di laut mati. Jadi laut mati ini satu-satunya yang ada di dunia. Kalau kita terjun ke sana, kalau kita masuk ke sana tidak bisa kita tenggelam karena kadar garamnya itu tinggi. Jadi kadar garam tinggi kita tenggelam. Nah, batu-batu yang di sana itulah yang dipakai orang menjadi garam. Jadi batu-batu itu mengandung mineral dan mengandung garam gitu ya. Nah, setelah mereka pakai, jadi kalau mereka masak, batu-batu itu dimasukkan ke dalam masakan. Itu menjadi asin. Masakannya menjadi asin karena garam itu. Setelah sekian lama ternyata itu luntur, jadilah hanya batu aja, maka itu dibuang. Nah, itulah yang menjadi garam ditawar. Bagi kita tidak beda, tapi konteksnya memang berbeda. Jadi garam kita tidak pernah tawar, tapi garam pada waktu itu seperti itu. Nah, Bapak sekalian, garam tidak boleh menjadi tawar. Artinya kalau sudah menjadi tawar, fungsinya nggak ada sama sekali, makanya dibuang dan diinjak-injak orang, ya betul. Tapi yang menarik Bapak sekalian mendapati kata tawar ini tasteless gitu ya dalam bahasa Inggris. Itu berasal dari kata moraino. Saya salah ketik itu moraino, itu moraino. Itu juga berarti bodoh. Katanya bodoh. Maka kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, bodoh itu salah satu terjemahannya adalah moron. Bapak Ibu nanti bisa cek moron, M-O-R-O-N itu bodoh. Bahkan itu lebih daripada bodoh. Ya. Jadi kata mungkin saja, mungkin ini perkiraan aja. Moraino itu menjadi kata dasar daripada moron gitu. Jadi Alkitab kita bahasa Yunani mungkin diadaptasi oleh bahasa Inggris menjadi moron. Tapi sekali lagi saya tidak mengerti persis. Tapi kalau lihat kata moraino dan moron itu kan mirip gitu ya. Garam tidak boleh menjadi tawar. Kita sebagai orang-orang percaya, maaf saya mengatakan, tidak boleh menjadi bodoh. Tidak boleh menjadi bodoh. Perlu ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Melihat setiap peluang yang ada sebagai misi pada Tuhan. Kalau kita berdiam saja, garam itu kita diamkan, ya tidak berfungsi. Tapi justru itu berfungsi
ketika ada sentuhan dengan yang lain, sesuatu yang lain, baik itu yang perlu diawetkan, baik itu memberi rasa. Kalau garam cuma ditaruh aja, nggak ada fungsinya. Nah, makanya dikatakan Alkitab sebenarnya agak keras ngomongnya, garam tidak boleh menjadi bodoh. Kita yang punya identitas garam, kita tidak boleh bodoh. Mari kita melihat tantangan ini, melihat peluang yang ada. Tantangan ada sekali, jadi peluang bagi kita. Bagaimana kita orang-orang percaya diberi hikmat oleh Tuhan melihat tantangan-tantangan itu sebagai satu peluang bagi kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Itu juga untuk terang harus ditaruh sebagaimana mestinya. Ketika yang saya katakan tadi, tidak ada terang itu menjadi padam, itu tidak ada. Kenapa Bapak sekalian? Karena gambaran saya mendapati kita bukan terang yang dari listrik. Listrik kita on off mati. Tapi kalau tadi kita dari awal tadi yang seperti dibaca oleh Pak Andi, bahwasanya terang yang dimaksud adalah terang daripada Kristus. Akulah terang. Terang itu tidak pernah padam daripada Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita diterangi oleh terang Kristus yang terangnya tidak pernah padam. Kita memancarkan terang yang daripada Tuhan yang menjadi sumber terang itu. Dan terang itu tidak pernah padam. Identitas kita sebagai terang itu, perhatikan Bapak Ibu sekalian, tidak pernah padam. Bapak Ibu mau simpan apapun, terang itu bercahaya. Masalahnya adalah bagaimana kita menaruh terang kita atau diri kita sebagaimana mestinya. Kita mengerti kebenaran, tapi bagaimana kita mewartakan kebenaran Kristus pada orang-orang, itu masalahnya, tantangan bagi kita. Kita mengerti bahwasanya firman Tuhan berkata bahwasanya setiap orang yang percaya pada Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah kita ingin sembunyikan terang itu? Kita taruh di bawah gantang atau di bawah kaki dia. Hanya meskipun percaya tapi nggak berfungsi banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat tantangan sebagai garam dan terang ini. Mari kita tidak menjadi, maaf katanya, bodoh atau sangat bodoh. Tapi kita juga harus menaruh sebagaimana mestinya hidup kita. Inilah tantangan bagi kita untuk melakukan apa yang menjadi identitas kita, apa menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai garam dan terang dunia itu. Nah, kita lihat bagian yang lain, garam dan terang dunia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitab kita, kemarin minggu yang lalu kan saya khotbah tentang berbagai orang yang dianiaya sebab kebenaran, dan ini setelah itu persis. Artinya ada bagian yang penting yang mendahului tentang penganiayaan. Dan nanti berikutnya itu nanti ada 3 bagian yang bersamaan tentang kemunafikan, baik dalam berpuasa dan yang lainnya ada 3 bagian gitu ya, ada kemunafikan. Nah, kita melihat ada penganiayaan yang mendahului, kemudian ada garam dan terang dunia, kemudian ada teks yang lain, tapi kemudian ada 3 kemunafikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Melihat bagian ini, setidaknya melihat tata letak dan struktur ini, kita perlu diingatkan, ini bagian dari tantangan kita, bahwasanya ketika menjadi garam dan terang dunia, sangat mungkin kita menerima aniaya itu. Tidak mudah. Menjadi garam dan terang dunia tidak mudah. Bisa saja kita menderita aniaya itu, tapi sekali lagi kita berkata, kita sudah belajar, berbahagialah kita yang dianiaya sebab kebenaran. Sangat mungkin ya, kita menjadi garam dan terang dunia, kita dianiaya. Tetapi tantangan yang lain dari struktur atau tata letak ini, sebagai garam dan terang dunia, bukan satu hal yang bukan satu kemunafikan yang kita lakukan. Pura-pura menjadi garam, pura-pura menjadi terang. Kok bisa menjadi pura-pura menjadi garam dan terang dalam kemunafikan kita? Karena garam dan terang itu sungguhnya bukan berdasar daripada anak-anak Allah, tetapi kita yang belum menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi garam dan terang.
Bagaimana kita bisa memahami bagian itu? Sangat mudah sekali. Ketika kita menjadi garam dan terang, itu manfaatnya untuk kita sendiri. Artinya, kita sedang melakukan kemunafikan, pura-pura. Dan sungguhnya kalau kita lebih dalam lagi, kita belum menjadi anak-anak Allah. Tapi setidaknya kita diingatkan, mari kita melakukan sesuai dengan identitas kita. Jadi garam dan terang dunia ada resikonya, oke, kita jawab, kita mengerti. Kemudian kita tidak melakukannya dengan kemunafikan. Kita melakukannya sesuai dengan tujuan daripada yang Tuhan maksudkan, yaitu melihat perbuatan yang baik. Mari kita lihat Matius 13 ayat 15. Silakan Pak Andi membaca. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini konteks dekat. Saya mengatakan konteks dekat karena kita membahas tentang Matius pasal 5, dan sekarang yang sedang dibaca adalah Matius juga. Tadi penulis yang sama Injil Matius, yaitu Matius 13 ayat 15. Matius 13 ada di dalam konteks tentang perumpamaan tentang penabur. Nah, penabur itu Tuhan berikan satu pesan yang penting sebelum Tuhan menjelaskan. Hati bangsa ini telah menebal. Menebal apa? Telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya mereka jangan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hati berikutnya. Artinya adalah bagaimana yang penabur itu, katakan firman yang didengar oleh mereka diterima oleh mereka. Dan kenyataannya firman itu ditabur, tapi tidak semua orang bisa menerima dengan baik. Firman tidak bertumbuh dengan baik. Nah, kita sebagai orang-orang yang punya identitas sebagai garam dan terang dunia, yang menerima firman itu, bagaimana segala hal yang kita perbuat yang baik itu terlihat. Itu permasalahan yang penting. Melihat perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Ini menjadikan tujuan. Kalau gue juga melakukan bagian dari tantangan sekaligus tujuan kita. Bapak Ibu sekalian, melihat perbuatan yang baik. Tanpa ada perbuatan yang baik, bagaimana Tuhan bisa lihat dalam kehidupan kita? Tidak ada. Jadi mari kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang ada dalam diri kita, dalam komunitas Yesus, untuk terlihat oleh dunia. Ini tujuan di garam dan terang dunia. Tapi kemudian yang lain masih di Matius juga menjelaskan bahwasanya memuliakan Bapa di surga. Mari kita perhatikan satu ayat yang terakhir yang akan dibaca oleh Pak Andi. 1 Petrus 2 ayat 12. Silakan Pak Andi. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu seperti orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Iya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, memuliakan Bapa di surga. Apa yang teks Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang kita baca tadi menjadikan renungan kita di pagi hari ini, itu juga ada dalam 1 Petrus 2 ayat 12. Konteksnya kalau Matius itu Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, dan juga ini disebut rangkaian khotbah di bukit. Tetapi Petrus pada waktu dia menulis ini, dia mengatakan bahwasanya ini peringatan untuk itu sebagai hamba Allah, di mana dunia itu yang memfitnah orang-orang percaya. Tapi bagaimana di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu kita memiliki cara hidup yang baik, sehingga orang-orang di tengah dunia yang gelap itu melihat kita dari seluruh perbuatan kita itu memuliakan Bapa di surga. Nah, saya pikir tujuan yang mulia ini, bagaimana orang-orang melihat dan juga Tuhan melihat, dan akhirnya memuliakan Bapa di surga.
Artinya kita tahu sekarang, sadar identitas kita sebagai orang percaya, ya. Tapi kemuliaan itu yang kita lakukan untuk Bapa di surga, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Tapi kita terjebak di dalam kemunafikan itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berlomba-lomba, bahasanya berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Itu Rasul Paulus mengatakan demikian, berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik. Dan agar perbuatan baik kita dilihat, tapi jangan terjebak dalam kemunafikan. Melihat perbuatan baik yang nyata sebagai garam dan terang, tapi di dalam segala sesuatu memuliakan Bapa di surga. Saya sangat meyakini gereja GKMI Pengharapan, Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kita. Ini bukan sekedar tempat kita kumpul dalam konteks kita beribadah, tapi kita berkumpul beribadah untuk segala yang ada di dalam GKMI Pengharapan itu terlihat oleh dunia, terlihat oleh Bapa, dan terlebih lagi memuliakan Bapa di surga. Memang kalau kita perhatikan di Kelapa Gading itu gereja sangat banyak sekalian. Kita syukuri di satu sisi ya, ada banyak gereja. Apakah kita makan udahlah, tugasnya gereja yang lain aja? Saya mengatakan pada kita semua, tidak. Bagian gereja tetap menjadi bagian kita, dan kita terus mewartakan kabar baik itu. Kalau Bapak Ibu melihat video-video yang ada di tempat Pak Indah ya, Pak Indah Wijaya, ini Pak Indah Wijaya hadir sama dengan kita. Pak Indah Wijaya itu saya mengatakan ini spesialis, dia pengkhotbah keliling yang masuk ke daerah-daerah di mana Injil itu susah, dan dia ada di sana memberitakan Injil. Ini spesialis. Pak Indah dan panggilan itu menjadi hamba Tuhan yang keliling-keliling seperti itu. Maka kalau kita perhatikan ada banyak foto di sana Pak Indah bersama dengan orang-orang yang sebetulnya sukar menerima Injil. Termasuk sekarang Pak Indah pindah, saya nggak sebutkan karena ini online gitu ya. Di mana Pak Indah berada itu daerah yang Kristen susah, tetapi itulah tantangan buat Pak Indah Wijaya dan timnya, bagaimana memberitakan Injil Kristus, melihat orang-orang melihat perbuatan baik sekaligus memuliakan Bapa di surga. Setidaknya apa yang dilakukan oleh Pak Indah boleh menjadikan inspirasi bagi kita semua. Injil Tuhan tidak boleh berhenti pada kita. Kita ada, kalau saya boleh mengganti kalimat itu, kita ada karena misi, dan kita ada untuk misi. Mari kita lakukan misi itu di dalam kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia. Saya menutup khotbah ini dengan satu kalimat dari Menno Simon yang dikutip oleh Richard Gardner yang mengatakan seperti ini: dunia dapat melihat gereja dan melihat sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, Menno Simon dalam kehidupannya tidak mudah. Itulah masa-masa penganiayaan pada orang-orang Kristen abad ke-16, 1500 sekian. Menno Simon sebagai orang yang namanya kita ambil sebagai aliran kita berarti Mennonite, itu kita kan Mennonite daripada Menno Simon. Tidak mudah perjalanan imannya. Dia harus pindah ke sana kemari. Nanti kalau Bapak Ibu lihat peninggalan rumahnya. Jadi kalau kita masuk, ini ceritanya ya, saya belum ke sana. Orang masuk depan sepertinya rumah biasa, tetapi ketika ada satu tempat khusus setelah masuk ke rumah itu ada ruang buat pertemuan. Dan mereka sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena dikejar-kejar terus. Tetapi di tengah keadaan yang seperti itu, di tengah penganiayaan, kalau boleh mengatakan seperti itu, Menno Simon mengatakan dunia dapat melihat gereja dan melihat sesuatu yang berbeda. Itu luar biasa. Karena dikatakan dalam keadaan yang sukar. Tapi bagaimana dunia melihat gereja, iman percayanya yang kita pakai sebagai orang-orang Mennonite ini
bagaimana dunia melihat gereja, sedikit mengabaikan penganiayaan seperti pasal yang sebelum kita baca sebelumnya, tanpa kemunafikan. Minoseman mengatakan dunia melihat gereja dan melihat sesuatu yang berbeda. Kalau dunia dalam kegelapan, kalau dunia ini tawar, jadilah kita garam, jadilah kita terang, karena kita adalah garam dan terang itu sendiri. Dan mari kita meneladani apa yang menjadi kehidupan daripada Menosimon secara khusus dalam bangsa kita. Tapi kita juga meneladani kehidupan Yesus. Dia ada dalam keadaan yang sukar. Dia ditentang oleh para orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus terus menggarami dunia. Bahkan dia mengatakan, akulah terang dunia. Mari kita berpikir dalam waktu yang ada ini dan kita berani melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai garam dan terang dunia. Kita berpikir, apa ya Pak Edi ya? Perbuatan garam dan terang dunia itu dikatakan baik. Lakukan hal yang sederhana, tapi itu bermanfaat, dan itu tentang Kristus. Simpel bukan? Kita bisa memikirkan hal yang besar, bisa, dan itu harus kita pikirkan. Tapi kalau kita berpikir, oh terlalu susah yang menjadi garam dan terang dunia, lakukan hal yang sederhana dan menjadi garam dan terang dunia. Saya beri contoh sedikit aja, sederhana dan simpel. Karena beberapa waktu yang lalu, ketika kami datang pertama kali, ada bapak dan ibu yang itu sering komunikasi dengan saya, bapak ibu petani itu ya. Dia kan kakinya kena paku, dan paku itu paku yang paku yang menyebabkan dia kakinya nggak sembuh-sembuh karena pakunya berkarat. Dan dia nggak sembuh, dia takut disuntik. Kemudian kami ambil tindakan, kami cari obat bagaimana bapak itu sembuh. Dan itu diingat terus sama dia. Simpel sederhana. Tetapi nggak sampai di situ. Kami sering berbincang. Berapa hari yang lalu bapak ini tangannya karena dia harus menyisip untuk bambu itu, kemudian tangannya kena, dan itu kalau ini bapak ibu bisa lihat tangan saya robeknya itu panjang sekali. Sekalian ketika melihat bagian itu. Bapak itu nggak datang ke tempat saya, tapi saya nggak mengerti karena dia kenanya sore gitu ya. Kemudian besok siangnya saya ngobrol dengan dia, oh ternyata baru saja dan darahnya jadi sudah sehari, darahnya itu masih muncul terus. Oke, kemudian saya cepat tidak, dia belikan obat, dan lain belikan obat, dan darah itu sudah berhenti. Simpel dan sederhana. Simpel dan sederhana. Tapi kita bisa melakukannya aja. Apa menjadi manfaat bagi dia? Darahnya berhenti dan dia mengingat. Kembali saya mengatakan, Pak, boleh tidak saya doakan? Dia mau didoakan. Jadi hatinya mengerti, saya bukan orang seperti dia, tetapi hatinya terbuka buat dia. Dan mari kita lakukan sekali lagi hal yang sederhana. Dimana kalau Menosimon mengatakan dunia melihat gereja, melihat kita, dan melihat sesuatu yang berbeda. Di sini kompleks ada banyak orang, tapi boleh mengatakan siapa memberikan orang itu. Kami adalah salah satu yang memberikan. Kita sampai berterima kasih, saya mengatakan Bapak dan Ibu tidak berterima kasih kepada kami, karena kami melakukannya karena Kristus. Jadi satu perbuatan bagi Injil Tuhan. Mari kita terus lakukan bagi identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Saya minta kesediaan untuk Pak Indah Wijaya berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kembali untuk hari ini kasih-Mu menyertai kami. Kami kembali mendengarkan firman Tuhan yang begitu baik bagi kami, bahwa kamilah garam dan terang. Kami sebaiknya untuk lebih memahami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, di mana kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kami dan memberikan kami pencerahan, sehingga kami terus rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Edi dan keluarga yang selalu mengembalakan dengan baik. Kami bersyukur untuk pengembalaan ini. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa kami, dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Ida. Baik Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan,
seperti yang sudah kita lakukan berbulan-bulan mulai sejak April, kita mendoakan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun hari lahir dan berulang tahun pernikahan. Nah, saya akan mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun hari lahir. Jadi ketika saya mendoakan, Bapak Ibu semua yang di rumah juga mendoakan gitu ya. Saya akan memanggil nama-nama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak perlu berdiri, cukup duduk di tempat masing-masing, tetap di tempat masing-masing, dan saya akan mendoakannya. Yang pertama untuk Bapak Andre Kencana di awal September, mengawali bulan September, tanggal 1 September Pak Andre Kencana berulang tahun. Kemudian ada GI Guru Injil Dwi Tsunami tanggal 9, dan juga ada Saudari Yanti Marbun tanggal 9. Kemudian ada Bapak Dontes Dolok Saribu tanggal 13, kemudian Ibu Laniwati Yudis Budi tanggal 15, kemudian Bapak Theodor Sertana Pribadi tanggal 18, dan ada Saudari Jessica Yovita Florentina tanggal 18, kemudian ada Saudari Tiffany Nadia Hudiono tanggal 19, kemudian Saudari Sifra Ulina Sirgar tanggal 20, kemudian yang ke-10 Saudari Olivia Benita tanggal 23, kemudian Ananda Stasi Kirsia tanggal 23, kemudian ada Bapak Yohanes Setiawan Dadi tanggal 24, kemudian Saudara Joni tanggal 25, kemudian Bapak Hendratmo Wigianoto tanggal 25, kemudian Ananda Jos Evander Effendi tanggal 25, kemudian Bapak Andi Gunawan tanggal 26, dan kemudian yang terakhir Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya tanggal 28. Jadi besok Pak Jo berulang tahun ya, sekarang tanggal 27 ya. Ya, mari kita mendoakan untuk 17 saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami bersyukur di bulan September ini, menghari bulan September ini, kami boleh mendukung mendoakan untuk 17 saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan September. Bahwa Tuhan sudah memberkati mereka dengan usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Tapi biarlah di dalam segala kehidupan mereka, kehidupan yang memancarkan Kristus, kehidupan yang ada di dalam Kristus, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, dan anugerah Tuhan beserta dengan 17 saudara kami ya Tuhan. Biarlah kami mendukung di dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan yang hadir. Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan jawab bagi setiap pergumulan mereka. Tapi terlebih daripada itu ya Tuhan, kami berdoa akhirnya Tuhan terus memberkati mereka semua dengan kesehatan yang baik, dengan rumah tangga yang baik, dengan keluarga yang baik, dan komunitas yang baik. Ketika mereka merayakan ulang tahun mereka boleh mengingat akan segala karya Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang membentuk mereka semua sampai sekarang ini ada. Dan kiranya hati mereka tetap terbuka bagi Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mendengar akan suara Tuhan, menjawab akan panggilan mereka sebagai orang-orang percaya yang bersyukur di tengah segala rasa syukur mereka ketika mereka berulang tahun. Berkat-Mu limpahkan ya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dan menjadi hadiah terindah ketika mereka berulang tahun, ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biarlah hari-hari yang mereka tempuh, yang mereka jalani adalah hari-hari bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan sukacita apa yang mereka rasakan ketika mereka berulang tahun.
karena Tuhan memberikan kehidupan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan berdoa juga untuk 3 orang pasangan yang berulang tahun pernikahan di bulan September. Ya, ada 3. Nanti akan dibuka slide-nya. Yang pertama adalah Bapak Ibu Handi Cahyono, tanggal 25. Ya, bersyukur ya, berulang tahun 2 hari yang lalu dan hari ini berkesempatan untuk melayani Tuhan ya. Kemudian Bapak Ibu Junaidi Chandra, tanggal 27 tepat hari ini. Kemudian besok Bapak Ibu Jeffrey Japarto, tanggal 28. Silakan Bapak Ibu yang hadir di kebaktian ini minimal bisa pegang tangannya, berpegangan tangan gitu ya. Tapi harapan saya dipeluk lah ya, saling meluk gitu ya. Dan saya akan mendoakan. Di kamera kelihatan, oh ya ini kelihatan ini ada Pak Handi, ada Bu Melisa. Oke, silakan dipeluk pasangannya. Saya akan mendoakan, kita semua dukung dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh menyaksikan akan Tuhan yang sungguh memberkati keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan di bulan September ini. Engkau yang mempertemukan mereka, kasih-Mu yang membalut di dalam kehidupan mereka, yang mereka rajut sehingga sampai saat ini keluarga ini utuh, keluarga ini ada karena kasih setia Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Kiranya kasih yang Tuhan sudah nyatakan melalui keluarga mereka, yang keluarga yang dibentuk ini, mereka juga bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, menjadikan Tuhan sebagai juru di rumah tangga mereka. Kemanapun Tuhan menginginkan keluarga ini bergerak, keluarga ini menempuh perjalanan, mereka membuka diri untuk berjalan dipimpin oleh Tuhan. Ya Tuhan yang memberkati pernikahan mereka. Mereka menjadi keluarga-keluarga yang diteladan bagi Kristus, bagi dunia, dan bagi gereja. Biarlah kasih dan setia tidak pernah meninggalkan Engkau. Demikianlah firman-Mu di dalam kitab Amsal, di pesan yang penting dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dimanapun Engkau berada, ada kasih dan setia sebagai pengikat daripada janji-Mu kepada Tuhan jika Engkau menikah, dan haruslah Engkau tunduk di dalam kasih dan setia yang sudah Engkau nyatakan di dalam janji-Mu. Jadi pernikahan, Tuhan berkati mereka, dan mereka terus membangun keluarga ini dengan kuat kokoh yang daripada Tuhan. Mereka menyerahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan Tuhan yang memberkati pernikahan mereka. Bila mereka senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan nyatakan pimpinan-Mu melalui topangan tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap janji-janji Tuhan yang menyatakan dalam keluarga mereka. Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Berkati keluarga mereka, berkati untuk anak-anak yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah mereka senantiasa bersehati di dalam Tuhan, jadi keluarga yang utuh dan tangguh di dalam Tuhan, yang mengerjakan segala kebaikan. Mereka menjadi garam dan terang dunia, sebagaimana identitas mereka garam dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mensyukuri untuk keluarga yang terus bersatu di dalam Tuhan, yang berkomitmen di dalam Tuhan. Kami mensyukuri itu ya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu limpah-limpahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu semua yang merayakan ulang tahun. Kembali saya waktu berikan pada Bu Retno yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Edi dengan pelayanannya dan keluarga. Seperti yang kita sudah
Mendengarkan untuk bisa menjadi garam dan terang, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa garam tidak ada pengaruh, tidak ada rasa, dan tanpa adanya terang kita akan tidak bisa melakukan apapun. Jadi dua hal yang harus berkaitan. Tetap kita bisa mendengarkan firman Tuhan untuk tetap selalu percaya dan patuh kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kebaktian pagi ini dengan memujikan pujian percaya dan patuh. Komitmen muritan, doa berkat akan disampaikan oleh Pak Edi. Kami persilahkan Pak Edi. Terima kasih Bu Retno. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan ambil waktu saat teduh. Tuhan memberkati.